Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di grup kelas belajar mengajar untuk pelajaran SKP dan DUPAK hari ini. Lumayan hari ini pesertanya ada banyak ya, sekitar 20 orang lebih. Oke, sebelumnya kita mulai, saya ingin mengajak semua teman-teman yang ada di kelas ini untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat kesehatan yang diberikan, kesempatannya juga. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering-sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya. Oke, untuk hari ini saya akan mulai dengan materi SKP yang lalu, produk yang lalu, karena masih banyak yang belum paham dengan cara penggunaan mode baru yang SKP yang lama. Saya akan bahas sedikit itu. Nanti boleh di sela ada pertanyaannya. Kalau mau majukan pertanyaan di tengah-tengah saya ada materi, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Jadi saya anggap ini mungkin ada yang peserta baru dan ada yang sudah beberapa kali melakukan pertemuan mengenai SKP yang model lama. Nah, ini model lama ya. Jadi ini model lama seperti ini tampilannya. Saya ingin perjelaskan untuk pertama kali menggunakan aplikasi saya, perlu diisikan di sini ya. Semua form yang ada di sini itu diisikan ya. Semua form yang ada diisikan semuanya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian dalam pengisian di sini adalah di sini ya jenjang pendidikannya. Di sini ada pilihan D3 dan S1. Semuanya jenis aplikasi apapun, baik perawat, bidan, nutrisionis, dokter, farmasi, apalagi semuanya pokoknya. Semuanya di sini ada opsi pilihan untuk semua kategori jabatan fungsional ya. Jadi aplikasinya tidak berbeda penggunaannya. Sambil saya nge-add ya. Makanya saya tadi minimal 15 menit sebelum materi sudah ini karena banyaknya peserta. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kemudian setelah memilih pendidikan di sini ya, di sini ada opsi anggaplah D3. Kemudian nanti lihat lagi SK pangkatnya. Kalau untuk pertama kali pasti duduknya di sini ya. Duduknya di sini. Nah, jadi pasti jatuhnya di sini yang untuk CPNS ya atau PNS. Di sini pasti duduknya di 2C. Nah, kalau dia duduknya di 2C berarti pilih pengatur. Nanti teman-teman tinggal di sini pilih pengatur ya, cari pengatur di sini. Seperti ini. Di sini ada opsi pilihan juga ya. Sini ada opsi pilihan. Pilih sesuai dengan jabatan yang ada di sini ya. Ketika golongan 2C berarti pilih pengatur. Kalau 2D pilih pengatur tingkat 1 ya. Sini ada opsinya nih. Ada opsi pilihan ya. Nah, sini teman-teman tinggal pilih di sini yang mana sesuai yang ada di daftar tabelnya. Kemudian selanjutnya ini nanti akan otomatis ya, otomatis terisi. Jadi saya pindahin opsi pilihannya seperti ini. Nah, di sini langsung otomatis berubah ya, berubah sendiri. D3 dengan pengatur tingkat D posisinya pasti 2D. Nah, di sini dia. Nah, ini ya. Posisi D3 dengan tingkat pengatur pasti posisinya 2D. Ini langsung pasti otomatis eksekusi dia perawat terampil. Nah, seperti sini ya. Langsung dieksekusi perawat terampil. Jadi cukup melakukan pilihan di sini, nanti yang lainnya langsung tereksekusi secara otomatis. Seperti itu ya cara penggunaannya. Kemudian di sini jangan lupa ya periodenya. Periode yang ada di sini itu lihat di SK-nya ya. Lihat di SK-nya. Apa yang tertuang di situ itu yang dituliskan ya. Kemudian untuk angka kreditnya di sini ya, input pertama kali yang untuk CPNS itu atau PNS yang baru terangkat. Kalau baru pertama kali itu biasanya bekalnya 60 atau 62. 60 itu berasal dari pendidikan, yang duanya itu berasal dari STTPL-nya atau prajabatannya. Ya, jadi di sini boleh diinputkan 62 ya. Kalau yang sudah pernah melakukan kenaikan pangkat, contohnya di sini berada di posisi 3A. Untuk posisi 3A di D3 itu, nah di sini ya, ini
minimalnya biasanya di SK-nya itu 100 atau 102 atau 101. Pokoknya minimalnya itu 100 ya. Minimal di SK-nya itu pasti ada angka tertuang di situ 100 angka kredit ya. Nah, anggaplah umpamanya posisinya 3A, kita tulis di sini 100, umpamanya 101, berapa dikasihkan oleh di sana ya, tertuang di SK-nya. Nanti di sini langsung gelabakan. Langsung di sini eksekusi sendiri. Cuma di sini ada opsi pilihan ya, ada opsi pilihan seperti ini. Sini ada opsi pilihan 2 tahun. Umpamanya teman-teman ingin berniat melakukan pengusulan di selama kurun 2 tahun 2 tahun, maka langsung di sini eksekusi 24. Nah, apakah kita lihat 24 ini masuk kategori ranahnya bisa diajukan untuk kenaikan pangkat? Ini kategori 1 tahun ya, sasaran kredit 1 tahun. Nah, apakah ini masuk standar atau tidak, bisa dicek di sini. Nah, di sini standar maksimalnya ya, ini berdasarkan pasal 30-nya untuk Permenpan perawat, sama baik di bidan atau terapis gigi dan apoteker ya, kalau nggak salah. Nah, itu di sini langsung eksekusi ya, maksimalnya 18,75. Berarti di sini Anda tidak bisa melakukan naik pangkat dalam 2 tahun ya. Kita pindahkan ke 2 tahun setengah. Nah, 2 tahun setengah pun tidak bisa ya, karena lebih ini masuk ya 18,6. Di sini standar maksimalnya 18,75 ya. Jadi ini bisa. Nah, ketika sudah ini klop ya, harga yang ada di sini dengan yang di sini sudah klop. Nah, teman-teman tinggal eksekusi harga di sini ya. Harga yang ada di sini teman-teman eksekusi. Maksudnya dengan 18,6 inilah yang jadikan target sasaran per tahun yang teman-teman buat di SKP-nya. Nah, ketika ini sudah teman-teman ketahui, langsung beranjak ke bagian SKP-nya di sini. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh, ada mau bertanya di sini? Untuk bagian database dulu. Ada pertanyaan? Atau suara saya nggak kedengaran? Voice saya kedengaran nggak? Maaf, saya Kak, ini Kak. Oke, satu-satu. Tampilannya ini memang ini ya, memang nggak full screen ya atau gimana? Tampilannya, oke, padahal saya coba. Sebenarnya materinya nggak kelihatan. Materinya nggak kelihatan, aduh, bilang loh. Langsung diselang nggak apa-apa. Semuanya mengalami yang sama. Yang lain? Oke, saya coba. Oke, baik, saya coba. Gimana sekarang tampilannya, udah full screen? Udah full screen atau gimana? Belum diterima layarnya? Iya, sudah. Oke, sudah. Sama nggak tajam kakak, agak kabur. Oke, agak kabur, berarti resolusi yang di sana. Oke. Saya perlu ulangi atau gimana? Saya lanjut. Oke, lanjut aja. Oke, kalau begitu lanjut. Mari kita buka pertanyaan dulu. Untuk di sesi di database, ya, karena yang terpenting itu sebenarnya di database-nya. Karena banyak persoalan saya lihat di teman-teman grup menanyakan di bagian database. Kak, saya mau bertanya di bagian TMT, Kak. TMT, oke, ini TMT. Kalau di TMT saya kan 1 Desember, tapi SPMT-nya nanti di Februari tahun berikutnya, Pak. SPMT-nya, surat pernyataan melaksanakan tugas. Itu sudah naik pangkat nggak? Itu maksudnya TMT kenaikan pangkat. Iya, kan saya CPNS baru Pak yang 2019. Oke. TMT-nya? TMT-nya di Desember, tanggal 1 Desember 2020. Oke. SPMT-nya tanggal 20 Januari 2021. Oke. Kalau gitu ikutin anunya aja.
ikutin SPMT-nya aja. Kasih Kak. Oke, ada lagi yang lain? Masalah perhitungan yang apa namanya lebih pokoknya ya di sini saya tekankan. Jadi berbeda antara jenis hitungannya untuk S1 sama D3 itu pasti beda hitungannya ya. Angka kredit maksimalnya juga di sini pasti beda. Jadi ketika membuat SKP dan Dupak ya, itu perhatikan bahwa hasil hitung inilah yang kita jadikan acuan untuk membuat SKP-nya dan Dupaknya. Nah, seperti itu. Ya, saya lanjut lagi ya ke bagian SKP-nya. Nah, sebetulnya ini saya hidden dulu ya. Assalamualaikum Kak. Ya. Waalaikumsalam. Ya, maaf, ngulang lagi yang tadi yang TMT. Itu hitungannya seperti apa Kak ya? Kalau misalnya di SK terakhir, misalnya ya, 15 tahun 00 bulan. Nah, selanjutnya itu perhitungannya atau per tahun atau per 6 bulan atau per 3 bulan ya kalau untuk menambah baru itu. Menambah baru. Oke. Dihitung jadi Oke. Untuk apa namanya di sini ya menambah baru itu kita tidak boleh langsung apa namanya eksekusi menambah sendiri ya. Biasanya di sini nggak sama ya. Biasanya di SK itu tertuang yang lama itu 10 tahun, tiba-tiba kemudian yang barunya itu cuma 9 tahun. Nah, itu ada kejadian seperti ini juga modelnya. Atau bahkan di sini turun drastis menjadi 7 tahun ya. Yang lamanya 10 tahun, kemudian yang barunya berubah menjadi 07 tahun, 00 bulan. Itu di SK loh ya, di SK. Nah, makanya hitungan persisnya saya nggak paham ini modelnya seperti ini. Kalau yang biasa saya lakukan adalah setiap tahunnya ini sama, setiap tahunnya sama. Jadi ketika kita buat umpamanya yang 2020, kemudian 2021 itu sama, posisinya sama seperti ini tahunnya. Jadi nanti hasilnya di sini bagian Dupaknya sini, di sini saya perlihatkan dulu contohnya. Di sini nanti ini sama terus sampai berikutnya. Nanti biarkan yang mereka menambah tahunnya seperti itu. Karena hitungannya sendiri saya nggak paham ini bagaimana modelnya, karena biasanya di sini 10 tahun tiba-tiba di bawahnya itu turun menjadi 7 tahun. Ada kasus seperti itu banyak. Saya pun pernah mengalaminya. Dihitung menjadi berapa 7 tahun tiba-tiba turun jadi 5 tahun. Nah, saya nggak tahu itu hitungannya seperti apa. Ada yang kasusnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung pemainnya 10 tahun sekian bulan kemudian kita tambahin di bawahnya 10 tahun 6 bulan nggak bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini dikosongin saja atau bagaimana Kak? Kalau untuk yang baru biasanya untuk D3 itu harganya biasanya dikasih harga 3 tahun 00 bulan, kemudian di bagian yang lamanya juga sama. Kalau tidak ada apa namanya yang baru atau yang lama itu tidak ada disebutkan di SK, samakan aja baik yang di atas maupun yang di bawah. Jadi harga yang ada di sini itu disamakan yang ada di bawahnya sini. Oke. Jadi jangan menambah sendiri ya, karena ini apa namanya harga yang ini itu ditetapkan berdasarkan TMT-nya ini ya, TMT-nya 1 Februari. Jadi TMT ini menetapkan lamanya. Jadi kita tidak bisa menetapkan lama sendiri karena ditetapkan oleh TMT. Nah, seperti itu. Ya. Bahkan TMT ini juga menetapkan ini sebagai perawat penata muda. Jadi kita tidak bisa juga menambah-nambah menaikkan jenjangnya. Jadi TMT itu tidak hanya mengeksekusi bahwa ini sekedar tanggal, enggak. Dia mengeksekusi bahwa TMT-nya itu ditetapkannya tanggal 10 tahun sekian bulan masa kerjanya. Nah, seperti itu ya. Produk hukumnya, bahasa hukumnya. Oke, ada yang lain lagi? Kak, ya. Itu TMT mengacu ke SK CPNS atau SK PNS? Oh ya, benar. Nah, kalau untuk yang 2020 bulan 9 ya, yang terangkat di sekitar itu, ada kemarin saya share di mana-mana.
di grup ya, kalau nggak salah di sini. Mana ini? Ah, ini. Nggak kelihatan ya. Nah, ini surat edarannya, sorry. Nah, ini. Jika berdasarkan ini, maka di TMT-nya itu berdasarkan CPNS ya. Di bawahnya itu kalau di bawah dari tahun ini dihitung berdasarkan PNSN-nya. Kalau CPNS-nya pas di sini atau di atasnya ini, maka dihitung berdasarkan CPNS-nya. Ya, karena di sini ada redaksinya, CPNS bisa melakukan perhitungan ya, bisa mengumpulkan angka kredit di sini. Ya, bahasanya seperti itu. Jadi CPNS sudah bisa melakukan pengumpulan angka kredit baik di SKP-nya maupun di Dupaknya. Jadi ketika mengacu ini TMT CPNS lah yang digunakan. Cuma kalau yang di bawah daripada ini, ya pengangkatannya di bawah daripada ini, maka yang dihitung PNS-nya. Paham maksud saya ya? Kak, karena saya kan TMT 2019, berarti saya mengacu ke bulan yang bulan berapa? Ayo coba. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Ini bulan 9 loh ya. 2019 Kak, CPNS-nya 2019 bulan Maret. Berarti ngikutin PNS-nya, TMT-nya. Berarti TMT-nya saya mengacu ke PNS-nya. 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 Iya. Kalau SK PNS ku di 2020 Juli. Oh iya, ngacu di situ. Oh iya. Kak, ini lagi satu. Apa lagi? Kan tadi ada pembahasan di situ tentang apa? Lamanya kenaikan pangkat, Kak. Saya kan golongan 2. Untuk lamanya naik pangkat, angka kreditnya saya di SK itu 60. Oke. Itu berapa lama, Kak? Bisa 2 tahun atau 2,5 tahun? Nah, saya peragakan di sini ya. Ini D3, kemudian D3 apa saya S1? Halo yang D3, Kak. Oke, D3. Ini saya contohin ya, D3. Kemudian posisinya pasti di pengatur ya. Kita pengatur di sini, kemudian angka kreditnya 60. Seperti ini ya. Iya, 60. Oke, angka kredit 60. Nah, kalau umpamanya pilih 2 tahun setengah ya, itu angka kreditnya sasarannya itu 7,6, tidak bisa. Kalau 2 tahun setengah itu belum bisa ya. Karena angka kredit maksimalnya itu 7,5 untuk yang posisi 2C. Tampil ya, ini. Ini ada otomatis nih di bawah sini, lihat nggak ini? Iya. Nah, di sini, jadi di sini lebih besar ya, jadi nggak bisa. Berarti saran saya ambil ini 7,5 per tahun ya. Jadi bisanya itu 7,5 bukan 7,6 ya. Jadi eksekusinya nanti 7,5 per tahun. Nah, ini dikumpulin sampai nanti mentoknya di 80 karena mau ke sini ya, arahnya ke sini. Iya. Oke. Seperti itu ya caranya. Jadi Kak, angka satunya per tahun itu 7,6. 7,5. Maksimalnya 7,5. Kalau 7,6 ketinggian. Nah, jadi ini hanya alat bantu untuk kita menghitung ya, Kalau ya kalau mbaknya milih 3 tahun itu kelamaan karena di sini 6,6 ya. Berarti sekitar 2 tahun 2 bulan 8 bulan ya. 2 tahun 8 bulan. Kalau misalnya saya pilih 2 tahun Kak gimana? Ya nggak bisa. Semester. Ya nggak bisa, tambah gede dong di sini. Ya, iya, pembaginya semakin kecil ya. Kalau pembaginya semakin kecil maka harganya yang di atas hasilnya pun akan besar. Nah, itu nggak bisa masuk ya. Kak, misalnya di dalam 2,5 tahun itu saya nggak bisa capai 7,5, misalnya cuma sampai 7,2. Maka durasi waktumu akan tambah panjang untuk naik pangkat. Oh, jadi saya harus capai itu 7,5 Kak? Harus dicapai 7,5. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya? Yang lain ada lagi yang bertanya? Yang lain? Ada?
Nggak ada ya. Saya lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Kemudian setelah ini selesai, oke semua, ini udah selesai ya. Kita langsung beranjak ke bagian SKP-nya. Sini ya. Bentar. Bentar ya, ini lagi berat. Lagi loading. Oke, sini bagian SKP-nya. Nah, di sini banyak uraian tugas ya, banyak uraian tugas yang teman-teman bisa pilih ya, teman-teman bisa pilih. Nah, sini saya contohin, umpamanya ini ya. Jadi yang diisikan itu outputnya ya, kuantitas ini nih, kuantitasnya, jumlah. Ini adalah jumlah kegiatan dalam 1 tahunnya. Seumpamanya yang ada di puskesmas melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok ya. Jadi mau milih ini umpamanya, tandain aja dulu satu. Kasih angka 1 dulu, nggak apa-apa, nanti belakangan diperbaikinya. Kemudian melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat ya, kasih angka 1 dulu, tandain aja. Nah, ketika ini udah ya, di sini jangan lupa juga dikasih nomor. Sini juga kasih nomor yang sudah ditandain tadi sini. Sini juga kasih nomor 1 dulu, nggak apa-apa, nggak usah diurutkan dulu. Kemudian apa lagi ya? Sama dengan ini ya, diisikan angka-angka seperti ini dulu, dipilih, kasihkan nomor, kemudian kasihkan nomor di sini. Ketika udah selesai, kemudian ini di filter ya, kita filter, kita hidden maksudnya. Jadi kita hidden ini, kita hidden yang ini kita hidden, kemudian ini bagian bawah sini ini kita hidden karena kita tidak pilih ya. Nah, ini yang maksudnya yang tidak kita pilih ini uraian tugasnya ini yang ada di sini, yang kita tidak pilih kita hidden. Caranya angka nolnya ya di sini, filter, sini filter, kemudian angka nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, di sini muncullah uraian tugas yang sudah kita pilih-pilih tadi ya, yang sudah kita pilih-pilih tadi. Kemudian teman-teman itu tinggal memperbaiki nomor urutnya karena di sini nanti nomor urutnya tidak beraturan ya, masih ditandain. Perbaiki nanti nomor urutnya. Kemudian ternyata setelah kita isikan angka di sini, angka dalam 1 tahunnya ya, ternyata hasilnya 7,10. Berarti kan tadi targetnya 7,5. Nah, berarti di sini saya contohin di sini. Ini berarti jumlah yang di sini harus dinaikkan. Caranya menaikkan, saya contohin di sini. Ini ya. Saya tambahin di sini umpamanya 75. Kemudian enter. Nah, di sini otomatis harganya langsung berubah ya. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, di sini langsung berubah juga angkanya. Nah, jadi kuantitas ini dirubah semua angkanya atau beberapa yang dirubah umpamanya supaya tadi angka kreditnya bisa mencapai 7,5 ya. Ini masih 7,2 nih. Berarti yang lainnya masih harus diangkat lagi ya kegiatannya, jumlah kegiatannya harus dibanyakin lagi supaya bisa mencapai di sini 7,5. Oke. Paham sampai di sini ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Sedikit. Kan begini, Ya. tadi bilang kalau yang 9 September 2020 bisa pakai yang dari CPNS-nya. Berarti kalau saya kan pengangkatan Desember 2020, berarti bisa dari CPNS 2 tahun begitu Pak, baru bisa usul naik pangkat atau? Ini yang salah persepsi. Jadi di sini bahasa hukumnya ya, surat edaran Surat edaran tadi ini tanggal 9 September tahun 2020. Bahasa hukumnya di sini mengatakan bahwa perhitungan angka kredit bagi PNS sebagai yang dimaksud huruf B dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai peraturan dalam jabatan fungsional terkait. Kegiatan tugas jabatan yang dapat dituliskan untuk dinilai angka kreditnya dimulai sejak CPNS. Berarti sejak CPNS udah bisa ngumpulin angka kredit baik di SKP-nya maupun di Dupaknya. Cuman harus masuk dalam kategori tanggal ini. Nah, kalau mbaknya masuk dalam kategori tanggal ini ke atas itu bisa ngumpulin angka kredit. Nah, ketika itu bisa masuk kategori ngumpulin angka kredit, hitunglah angka kredit itu tadi berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi di sini.
Nah, jadi sejak CPNS itu sudah bisa dihitung lamanya untuk angka kredit. Paham nggak? Cocok Pak. Maksudnya artinya begini Kak. Jadi kan saya kan Desember tanggal 1 Desember 2020. Nah, berarti mulai kalau 2 tahun ya, mulai terhitung sejak itu sudah bisa ngumpulin angka kredit. Ya, nanti hasil hitungannya berapa? Umpamanya 2,5 tahun atau 3 tahun udah bisa ngajuin kenaikan pangkat. Jadi tidak perlu nunggu SK 100% untuk pengajuan untuk melakukan perhitungan ya. Jadi startnya bukan di PNS-nya. Ya Kak, paham Kak. Paham ya? Oke. Ya, Kak. Nanti kalau umpamanya dibantah, ya udah print out ini surat edarannya, kasihkan ke bagian unit pembinanya. Nah, bahwa ini ada surat dari Menteri Pendaya Menpan ya, ada Menpan RB nih yang menyatakan ini ya, ini ya, bahwa sejak CPNS itu ya udah bisa mengumpulkan angka kredit ya. Bahasanya seperti itu, cuma tidak tertuang secara secara apa yang saya bilang tadi itu, bahwa bisa ya. Jadi ranah bahasanya ke sana ya. Nah, lihatkan aja ini suratnya. Oke, lanjut. Di sini tadi ada pertanyaan. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, lanjut. Mau bertanya Pak. Ya, lanjut. Oh, kan saya lihat itu yang format yang dibagikan itu, kenapa beda dengan format yang dibagikan di grup Pak? Maksudnya? Yang ada tulisannya tadi select di grup materinya ini hari. Kalau saya buka di laptop sepertinya beda dengan yang ada di layar. Mungkin yang tadi yang di grup Pak tapi bentuk baru. Ya. Oke. Ini ada yang di grup Pak, di grup privat disampaikan bahwa materi ini hari. Ya. Kalau itu saya download dan saya buka di laptop, kenapa beda dengan yang Bapak sampaikan di sini? Oke, ya. Jadi ini kita belum sampai ke sana ya. Pertanyaannya kelewat cepat. Oke, yang lain nanti akan terjawab dengan sendirinya ya. Lanjut. Oh iya, karena saya lihat beda yang Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ikutin aja terus dulu materinya. Ini buat yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ya. Jadi saya tadi dari awal saya sudah katakan ini untuk yang baru pertama kali ya menggunakan aplikasi. Jadi materinya hari ini ada 2, aplikasi yang lama sama yang baru. Oh iya. Oke. Ini yang saya baru Pak, yang saya lihat aplikasi 2021.12. Ya. Jadi kita masih yang materi lama ya. Sabar. Oh, iya, Pak. Ya, sabar. Saya jadi yang juniornya ini ingin belajar dulu. Ya, jadi teman-teman itu tadi seniornya ya. Lanjut, ada pertanyaan di bagian sini. Bang Randi mau bertanya Bang? Ya. Mengenai masa kerja lama dan masa kerja baru itu. Misalnya tanggal 1 Oktober saya naik pangkat dari 3D ke 4A. 3D itu misalnya sudah 10 tahun masa kerja lama ya Bang. Nah untuk masa kerja baru terhitungnya dari Oktober 2021 sampai saya membuat SKP sampai Januari gitu Bang. Januari 2022. Enggak. Barunya itu biasa juga masa kerja baru Bang. Untuk masa kerja lama dan baru. Masa kerja baru. Ya, oke. Untuk masa kerja lama dan baru itu biasanya dua-duanya tertuang di SK ya. Biasanya dua-duanya tertuang di SK. Jadi ini kita tidak bisa tadi saya katakan yang untuk masa kerja baru itu kita tidak bisa menambah sendiri ya. Kita tidak bisa menambah sendiri. Karena kenapa? Masa kerja itu ditetapkan berdasarkan TMT. Jadi TMT-nya itu bunyi kalimatnya secara tidak dideskripsikan mengatakan bahwa ditetapkanlah 10 tahun sekian bulan untuk yang lama dan ditetapkanlah 10 tahun dan sekian bulan untuk yang baru. Jadi kita tidak bisa menambah sendiri karena dia sudah ditetapkan oleh TMT yang ada di SK-nya. Seperti itu. Jadi biasanya yang saya sering gunakan adalah walaupun saya sudah membuat dupak untuk 1 tahun atau 2 tahun, saya tetap
mengacu 10, umpamanya contoh di SK-nya mengatakan 10 tahun 00 bulan, kemudian di sini umpamanya 9 tahun sekian bulan. Jadi saya tetap menggunakan ini ya, saya tidak menambah dan saya tidak mengurangi. Jadi apa yang tertuang di situ itu yang saya tuliskan di sini. Untuk masalah perhitungannya mereka yang hitung, kita tidak bisa ngitung. Karena biasanya saya sendiri yang mengalami, pernah itu kejadian di sini 7 tahun, kemudian di sini yang baru tiba-tiba kurang menjadi 5 tahun sekian bulan. Seperti itu. Saya lupa ngasihkan contoh sih, saya ada arsip. Jadi di sini lamanya itu 15 tahun, kemudian di sini turun menjadi 12 tahun. Ada itu kasusnya seperti itu. Nah, hitungannya seperti apa saya nggak tahu. Makanya saya bilang di sini apa yang tertuang di SK itulah yang dituliskan. Ya. Oke, paham ya? Clear masalah TM lama baru ya. Oke, lanjut di sini nggak ada pertanyaan di sini ya. Clear dengan SKP-nya ya. Paham dengan si targetnya ini tadi. Oke, ketika si targetnya udah paham di sini, uraian tugasnya udah clear, sudah sudah dipilih ya. Di sini udah clear tadi. Kemudian kita beranjak ke bagian bulanan. Nah. Oke, ini value. Oh, sorry, ini value ya. Saya carikan contoh yang tidak value dulu. Oke. Jadi, nah ini ya, ketika kita sudah milih SKP-nya sini tadi ya. Oke, ada yang lagi masuk. Ya. Nah, ini anggaplah kita udah milih seperti ini ya. Tadi sudah kita pilih di sini. Nah, kemudian untuk di bulanannya, nah di sini bulanannya saya buka filternya dulu seperti ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini umpamanya bulanannya ini banyak nih, uraian tugas juga nih. Nah, jadi kita tidak usah milih-milih lagi di sini ya. Kita nggak usah milih lagi. Teman-teman cukup melakukan sinkronisasi dengan cara di sini ya. Filter di sini, kemudian angka nolnya di sini hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, otomatis uraian tugas yang ada di sini itu sama yang ada di SKP-nya ya. Jadi otomatis uraian tugas yang ada di sini itu sama dengan yang ini. Ya. Jadi teman-teman cukup melakukan sinkronisasi dengan cara filter di sini tadi ya. Untuk bulan 2 juga gitu ya, sama ya. Ini bagian yang sudah saya filter. Ini tandanya sudah saya filter ya. Jika tandanya seperti ini berarti sudah difilter. Ya. Seperti ini ya. Kemudian untuk cara pengisiannya, nah di sini ada kolom bantu ya, ada kolom bantu seperti ini. Kalau yang tidak punya kolom bantu seperti ini, teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Caranya membuat kolom bantu. Kolom bantu ini maksudnya ini diambil dari sini ya. Ini diambil dari sini. Nah, ini adalah harga bulanan ya, harga bulanan. Jadi 2.500 kegiatan dibagi 12 bulan hasilnya ini. Jadi satu bulannya itu untuk kegiatan pengkajian dasar individu itu ada 208 kegiatan. Kemudian poin 2 berarti ada 20 kegiatan dalam satu bulan. Di sini ada 16 kegiatan dalam satu bulan. Nah, ini kita mau pindahin ke setiap bulannya. Caranya ya, bagi yang belum punya ini kolom bantu seperti ini, caranya saya tunjukkan di sampingnya aja. Di sini klik sama dengan, enter sama dengan, ketikkan sama dengan, kemudian arahkan mouse-nya ini ke bagian SKP-nya sini ya. Jadi poin 1 ke poin 1 sini, klik sini, kemudian enter. Nah, otomatis yang 200 tadi, harga 200 tadi itu pindah ke sini ya, pindah ke sini. Nanti tinggal copy aja. Ini kontrol copy, kemudian blok ke bawah, kemudian enter. Nah, di sini. Nah, jadi ini sama ya, harga yang di sini sama. Jadi caranya untuk memasang kolom bantu. Ini untuk mengetahui setiap bulannya. Ya. Kemudian untuk
bulanannya, hariannya, sorry. Jadi kita bagi harian ya. Ini kita bagi hari lagi untuk mengetahui berapa sih tiap harinya yang harus kita capai. Caranya ini sama dengan kemudian klik di sini, kemudian kita bagi. Ini kita bagi dalam kurung. Di sini kan kalendernya ada 31 hari nih. Ada 31 hari. Kemudian ada 5 hari libur ya. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 hari libur, berarti 31 hari dikurang 5 hari dalam kurung, kemudian kita enter. Nah, berarti totalnya kurang lebih ada 8 kegiatan per harinya untuk 200 ini ya. Kita ngetes. Kita tes. Sini kita isikan angka 8 aja dulu ya. Saya peragakan. Nah, jadi dengan 8 hari kegiatan sini tercapai ya. Di sini kepengennya 208 ya. Ini sama ya. 208 di sini juga 208. Jadi harga yang ada di sini teman-teman harus sama dengan harga yang ada di sini. Ya, jadi cara menentukannya berapa kegiatannya hari-hariannya yang harus dilaksanakan ya ini tadi caranya ya. Mendapatkan harga hariannya. Jadi 8 kegiatan per hari. Ini teman-teman yang harus kejar ya. Jadi harus ada harus ada pengkajian individu 8 kali dalam satu harinya ya, seperti itu caranya. Jadi ini sekadar contoh aja. Nah, untuk ini pengkajian PHBS berarti minimal ada 1 kali kegiatan PHBS di sini ya. Jadi entrekan angka 1 sampai di sini muncul angka 20 di sini ya, 20 di sini 16, di sini 2 ya, sampai ke bawah seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang bingung atau ada yang mau tanyain bagian hariannya. Fokus pertanyaan di sini ya. Ada yang bertanya? Enggak ada. Apakah itu apakah ada catatan untuk perawatannya? Ya. Maksudnya kalau tidak sampai sebegitu pasiennya bagaimana, Pak? Ya, berarti angka kreditmu akan lama. Umpamanya ini ya, saya contohin. Contoh. Nih, umpamanya di sini 7, kemudian di sini 5, kemudian di sini cuma 4, sini 3, sini cuma 2. Atau bahkan tidak ada kegiatan ya. Tidak ada kegiatan, di sini 1. Sini 1. Sini 1 contohnya. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi angka kreditnya ya. Berarti angka kreditnya turun. Nih. Target angka kreditnya turun. Nah, nanti mempengaruhi di bagian akhir tahunnya. Nanti saya perlihatkan bagian akhir tahunnya. Pasti terpengaruhi. Saya contohkan di sini. Ini ya. Nah, contoh ini ya. Saya contohkan ini. Di sini di bulan Juli, Agustus, September itu tidak ada kegiatan karena dia cuti ya. Karena dia cuti umpamanya. Jadi seluruh ini tidak ada kegiatan. Hanya ada di kegiatan di Oktober, November, dan Desember. Itu pun tidak mencapai 200. Hanya sebatas ini. Yang terjadi adalah di sini ya. Sorry. Di sini. Di bagian pengukuran. Ya, yang terjadi adalah, nah ini. Tadinya targetnya 2.500, yang tercapai cuma 600. Maka nanti di hasil akhir di SKP-nya itu nilainya ini. Nilainya kurang ya. Nanti seperti ini. Total akhirnya nanti seperti ini, nilainya sedang. Nih, karena seluruh kegiatannya tidak tercapai ya, tidak tercapai dengan sesuai target. Nah, seperti ini. Jadi saran saya, kalau umpamanya targetnya di 208 pasien dan per harinya itu ketika sudah kita ketahui 8 per hari, berarti carilah kegiatan semaksimal mungkin sampai 8 pasien per harinya. Rebut kegiatan temannya. Kasarnya rebut kegiatan temannya ya. Biarkan temannya yang menganggur.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi cara pengisiannya itu di sini ya, seperti ini. Jadi usahakan ini terpenuhi semua ya. Ini terpenuhi semua ini untuk setiap bulannya. Oke. Ada lagi pertanyaan di sini? Nanti kalau bagian di sini, bagian dupaknya cukup lakukan filter aja seperti ini, nanti otomatis ya. Jadi baik di sini di rekap semesternya, di dupaknya cukup sinkronisasi di sini ya. Cukup sinkronisasi di sini. Nanti akan menghitung sendiri di sini hasilnya ya. Nanti akan terhitung sendiri di sini. Begitu juga di sini di semesternya ya, akan nanti menghitung sendiri. Yang teman-teman perlu isikan itu setiap bulannya di sini, sesuai dengan arahan saya tadi ya, seperti itu caranya tadi. Kemudian di bagian bawah sini ada tanggal ya. Jadi umpamanya berakhir di tanggal 31 di bulan itu, di sini ketikkan tanggal 30. Ketika di sini umpamanya berakhirnya di tanggal 30, ketikkan di sini tanggal 30 ya, di sini. Nah, otomatis di sini berubah ya, di sini otomatis berubah. Ya, jadi ganti tanggal di akhir bulan itu di sini ya, di sini bawah, bagian bawah sini. Nah, seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Jadi cukup gampang ya penggunaan aplikasinya. Jadi nggak perlu repot, cukup menghitung di sini di bagian database, kemudian isikan SKP-nya sesuai dengan targetnya, pilih-pilih, kemudian di bulanannya tinggal masukkan angka sesuai dengan jumlah kegiatan harian kita ya. Kalau tidak mencukupi, genjot cari pasien ya, cari pasiennya sebanyak-banyaknya agar angka ini terpenuhi untuk setiap bulannya ya. Seperti itu ya. Ibaratnya kita rebutan pasien dengan teman, biarkan temannya menganggur ya. Lanjut, apa yang mau ditanyakan? Ya, ini sedikit mereview yang database pertama tadi. Kita itu kan menghitung untuk misalnya target 2 tahun atau 3 tahun ya, yang tertulis di nilai sasaran. Nah, apabila kita apakah maksudnya begini, kalau dalam tahun depan misalnya, tahun depan saya misalnya atau tidak bisa memenuhi sampai 2 tahun, maksudnya gini ya, gimana ya, setiap SKP itu rata-rata yang harus dibuat per tahun itu misalnya harus 16 ya, 16 kan, tahun pertama misalnya 2021 16 angka SKP-nya 16. Nah, apakah itu untuk acuan saja? Karena misalnya di 2022 berubah, misalnya tempat kerjanya misalnya di Poli Bedah misalnya. Ya, betul. Tapi setelah dihitung bukan 16, rupanya turun. Apa bisa naik, bisa turun gitu. Ya. Tapi kita sudah merencanakan rencana kita mau 3 tahun naik pangkat begitu. Bisa nggak dirubah di setiap tahunnya nanti? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti ini hanya alat bantu untuk kita mengetahui setiap tahun tuh capaiannya, misalnya tahun pertama 16, tahun 2002 bisa rendah atau bisa tinggi, tahun ke 2023 rupanya belum tercapai karena nggak ada kegiatan misalnya, karena bukan ditaruh di tempat yang banyak kegiatan begitu. Ya, betul. Jadi ini adalah alat bantu hitung ya, alat bantu hitung. Jadi harga yang ada di sini juga alat bantu juga. Alat bantu ini adalah ngebantu kita mengeksekusi ya. Jadi umpamanya di sini sasarannya 16, ternyata maksimalnya itu 18,75. Nah, bisa mengambil 16, ini atau bisa mengeksekusi 18,75. Jadi ini adalah alat bantu, sama ini juga alat bantu. Jadi kita matchingkan yang mana. Takutnya teman-teman milih 2 tahun ternyata harga melebihi harga standar maksimalnya di sini ya. Ini otomatis di situ di aplikasinya udah otomatis menghitung sendiri. Jadi intinya seperti itu. Ini alat bantu untuk mengontrol SKP kita ya. Bisa kurang bisa lebih, tergantung jumlah pasiennya, jumlah kegiatan yang kita dapatkan
Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan lain yang lain? Ya, oke, lanjut. Oke, apa namanya? Sorry, ini masih agak lambat berat. Oke, udah. Jadi sekali lagi tadi ya, untuk di bagian ini semesternya, semester dupaknya sini, kemudian semester 2-nya ini dupak semester 2 itu otomatis ya. Kemudian di bagian di sini pengukuran. Nah, sama juga otomatis, tinggal menghitung juga, nggak ada yang perlu dikerjain karena di sini sudah serba otomatis. Yang perlu saya tekankan di sini teman-teman ya, di sini angkanya tidak boleh kurang daripada 76 ya. Jadi ini harus didongkrak. Jadi ini di bawah 76, ini harusnya 76 ya, standarnya 76 ke atas ya, 76. Di sini minimal 76 ke atas. Jadi ketika tidak tercapai di sini ya, berarti teman-teman harus mencari pasien lagi supaya bisa ini. Masih jauh ini 64% ya. Di sini kualitas mutunya 100%. Ternyata yang dicapai cuma 64% karena jumlahnya ini nggak imbang ya, 2.500 di sini 600-an. Ya, jadi nggak imbang. Jadi caranya ini adalah ini hasil bulanan ya, hasil bulanannya harus didongkrak lagi kegiatannya supaya di sini minimal 76. Ya, jadi caranya seperti itu ya untuk cara kerja aplikasinya ini. Kemudian di bagian sini, di bagian penilaian. Di sini saya sudah kasihkan rambu-rambu juga di sini. Setiap tahunnya di sini naik 0,5 setiap tahunnya ya, 0,5 setiap tahunnya. Nah, untuk yang baru pertama kali terangkat, saya contohin di sini. Saya contohin yang baru terangkat ya. Sini saya rubah NIP-nya dulu menjadi 2020 ya, baru terangkat umpamanya 2020. Ini contoh aja. Nah, jadi di sini kalau yang baru pertama kali terangkat otomatis di sini ya. Di sini saya kasihkan nilai di sini ya. Teman-teman ngentri di sini ya. Kalau pengen nilai awalnya itu di sini membubuhi ini sebuah angka di sini ya. Nilai berapa? Jadi umpamanya di sini untuk nilai orientasi pelayanannya itu nilai awalnya dikasih oleh pimpinan itu 7,6 ya, tergantung pimpinan yang ngasih angka di sini ya. Jadi teman-teman tinggal ngentri di sini, umpamanya di sini 7,6 atau 77. Nah, nanti di sini berubah ya, jadi 77,5. Kenapa dia berubah 7,75? Karena di sini masa penilaian tahun 2021. Kemudian dia terangkatnya tahun di 2020, berarti dia naik sebesar 0,5 ya. Ketika nilai awalnya di tahun 2020 itu sebesar 77. Jadi sini langsung otomatis ya, otomatis sini angkanya. Kemudian seterusnya sampai ke bawah ya, serba otomatisnya. Di sini nilai awal pokoknya. Nah, ketika umpamanya aplikasi ini digunakan lagi umpamanya di sini tahun 2022 ya, otomatis angka yang ada di sini udah berubah juga. Angka otomatis berubah ya. Saya contohkan di sini. Saya kasih di sini tahun 2022. Nah, di sini langsung berubah jadi 78. Di sini juga naik otomatis ya. Cuman di sini angkanya ini tetap ya, jangan dinaikkan lagi. Ini untuk pertama kali aja. Nanti selanjutnya akan dihitung otomatis oleh alat bantu yang ada di database-nya. Seperti itu ya caranya. Oke, dari sekian semuanya, dari database, SKP-nya, bulanan, dupak, semesternya, sampai di nilai prestasi, ada pertanyaan sebelum saya ke bagian SKP produk barunya. Clear ya penggunaan yang di sini ya. Ini saya close. Baik, untuk di SKP yang barunya kita beranjak ke bagian SKP yang baru. Nah, di sini saya punya contoh, ini tidak sama, jangan tanyakan lagi Mas siapa tadi itu.
yang dari Enrekang. Jangan tanyakan lagi kok nggak sama, ini sekadar contoh aja. Nah ini kita bahas SKP model baru ya. Kita bahas SKP model baru. Untuk SKP model baru itu mana nih? Ini ya, bagian di sini ada saya sudah urutkan berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan. Nah, jadi di sini ada bagian rencana SKP ya, berbeda, otomatis bentuknya berbeda dengan yang saya bahas tadi ya, bentuknya sangat berbeda sama yang tadi. Di sini ada rencana kinerja atasan ya, sini ini rencana kinerja atasan langsung kita. Jadi atasan langsung kita itu adalah pimpusnya. Kalau yang berada di rumah sakit berarti kepala seksinya. Kemudian di sini adalah rencana kegiatan kita. Kemudian di sini ada aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Kalau tadinya di yang model lama seperti ini, nah di sini ya, di sini ada kualitas, waktu, dan kuantitas ya di sini ya, kuantitas, waktu modelnya berbaris seperti ini. Kebalikannya di sini modelnya vertikal seperti ini ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, ada yang mau masuk lagi? Oh nggak ada. Kemudian untuk rencana kinerja, nah ini teman-teman biasa kebanyakan yang bingung rencana kinerjanya seperti apa sih, bagaimana dan modelnya seperti apa. Tidak ada acuan baku sebetulnya untuk rencana kinerjanya, tidak ada acuan bakunya. Cuma karena kita di fungsional tertentu, saya melakukan sebuah inisiatif bahwa rencana kinerjanya itu diambil dari dari butir kegiatannya. Saya contohin di sini ya. Saya contohin di sini. Nah, ini melakukan pengkajian tindakan keperawatan, kemudian melakukan pengkajian keperawatan dasar kepada keluarga, itu masuk dalam kategori rencana tindakan pengkajian keperawatan. Kemudian melakukan edukasi, menggunakan upaya promotif dan sebagainya ke bawah ini masuk ranahnya ke bagian implementasi ya. Jadi berbeda nih. Satunya masuk ke dalam rencana tindakan pengkajian, yang kedua di sini masuk ke ranah bagian implementasi. Kemudian di sini ada bagian evaluasi dan ada bagian dokumentasi. Nah, bagian-bagian inilah yang menjadi rencana kinerja ya. Nah, ini kolom ini SKP keterkaitan ya. Ini SKP keterkaitan. Jadi biar nggak bingung membuat sebuah rencana kegiatan, jadi kita ngambilnya itu di bagian sub butir kegiatan yang ada di Permenpannya. Saya contohin di sini. Saya sudah buka Permenpan. Oke. Jadi sama semua ya, biar baik bidan maupun perawat, dokter, apapun itu ya. Jadi ngambilnya itu sini biar nggak pusing mikirkan kegiatan apa sih, rencana kegiatan apa yang kita melakukan. Nah, di sini ya. Di sini ada pengkajian keperawatan, ada bagian diagnosis, ada perencanaan. Nah, yang inilah kita ambil ya. Yang inilah kita ambil sebagai rencana kegiatan kita. Kemudian inilah yang menjadi nanti butir-butir kegiatannya. Ya. Jadi ini sudah enak karena kenapa? Butir kegiatan ini masuk dalam kelompok ini. Butir kegiatan ini masuk dalam kelompok ini. Butir kegiatan ini masuk dalam kelompok ini. Jadi inilah yang jadi rencana kegiatan kita. Sama dengan punya bidan ya. Saya contohin di sini bidan. Nah, di sini ya. Saya scroll bagian ke atas dulu biar lebih jelas. Nah, jadi contoh di sini melakukan pelayanan kesehatan anak, sudah ada kelompoknya sendiri ya. Sudah ada kelompoknya sendiri di sini. Ini kelompok pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman ingin melakukan rencana kegiatan pelayanan kesehatan anak, sudah ada kelompok butir-butir kegiatannya sudah ada. Ya, jadi teman-teman tidak pusing, jangan sampai ini kegiatan ini masuk ke dalam kelompok kegiatan kesehatan anak. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, sama dengan di sini melakukan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB ya. Udah masuk dalam kelompok ini rencana kegiatannya ya. Nah, seperti itu cara membuat
rencana kegiatan di SKP yang model baru seperti ini. Seri mana tadi ya? Nah, ini ya. Jadi saya contohkan untuk perawat aja. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Jadi rencana kegiatannya itu insya Allah akan sama, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di puskesmas, dimanapun. Nah, itu pasti sama rencana kegiatannya. Nah, tinggal nanti rencana kegiatan ini teman-teman melakukan bagaimana membahasakannya dalam bentuk bahasa kualitas. Umpamanya melakukan tindakan pengkajian keperawatan nih, ya. Bahasa kualitasnya seperti apa? Berarti kalau dia kualitas itu biasanya acuannya ke persentase. Kalau kuantitas itu acuannya biasanya berdasarkan jumlah, berapa jumlah kegiatan. Nah, kalau waktu ya waktu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman di sini kemudian di sini persentasekan berapa persen dari melakukan tindakan kajian ini. Seumpamanya di sini ya, rencana kegiatan ini ada di sini ada 2 kegiatan. Dari 2 kegiatan ini berapa persen teman-teman bisa lakukan? Bisa lakukan. Ya, seperti tadi yang dibahasakan di SKP sebelumnya ya. Ternyata kuantitasnya 100 ya. Dia 100, ternyata setelah dikerjain itu tidak sampai 64 aja tadi ya, 64 persen aja karena jumlah pasiennya sedikit. Nah, itu juga teman-teman harus perkirakan di sini. Apakah teman-teman mampu mencapai di sini 100% atau tidak? Kalau tidak sanggup mencapai 100%, di sini jangan ditulis 100 ya. Minimal umpamanya 85% aja. Karena sudah tahu bahwa kondisi saya berada di poli umpamanya. Saya tidak bisa mengejar banyak pasien umpamanya. Jadi nanti ini mempengaruhi ya. Kemudian sini ya. Kemudian melakukan pengkajian tindakan keperawatan tadi ada beberapa kegiatan maksudnya yang dikerjakan. Di sini ya, maksudnya di sini jumlah butirnya. Ternyata cuma ada 2 butir kegiatan. Nah, disinilah kemudian di sini dituliskan 2 butir kegiatan ya, 2 butir kegiatan. Jadi sesuai dengan jumlah butir kegiatan dari kelompoknya ini tadi ya, kelompoknya ini. Kemudian ini juga jumlah dari butir kegiatan dari kelompoknya melakukan implementasi. Nah, di sini ya, di sini implementasi nih. Ini implementasi. Ternyata kelompok butir kegiatannya banyak. Nanti teman-teman tinggal hitung ini totalnya berapa. Kemudian masukkan di sini di bagian si targetnya tadi di sini. Di sini. Di bagian kuantitasnya, jumlah kegiatan. Ya. Kalau waktunya karena di sini berdasarkan PP 30 tahun 2019 kalau nggak salah ingat bahwa penilaian itu harus per 6 bulan. Nah, di sini teman-teman tetap semuanya pasti rata 6 bulan. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan mengenai form SKP yang baru. Jadi saya belum bisa membuatkan aplikasi seperti apa namanya teman-teman yang bayangkan. Saya hanya bagikan formnya dulu, formnya untuk teman-teman bisa gunakan secara dadakan. Istilahnya ini form dadakan ya. Tapi nanti ranahnya kan pasti saya akan bikin, insya Allah saya akan bikin aplikasi. Jadi nanti ini serba otomatis ya. Ketika rencananya ini saya lakukan akan serba otomatis. Ketika di sini sudah ketika kita sudah milih-milih orang tugas di sini ya, melakukan pengelompokan. Cuma saya belum berhasil mematchingkan antara yang lembar di sini sama yang lembar di sini ya. Cuma insya Allah nanti kalau saya dapat dapat ilham ya bagaimana mematchingkan, insya Allah otomatis nanti akan serba otomatis ya. Cuma untuk saat ini teman-teman lakukan secara manual. Nah, saya informasikan seperti inilah caranya, triknya. Untuk rencana kinerja, triknya itu seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan rencana kinerja, cukup mengambil dari yang ada di sini ya. Pelayanan komunitas, kemudian butir kegiatannya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu triknya sebetulnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa trik untuk membuat rencana kegiatan itu tinggal ngambil di sini sub unsurnya ya, sub unsur yang ada di sini. Nggak perlu bingung-bingung.
apapun apapun rencana kegiatan atasan. Sorry, mana tadi? Sini ya. Apapun rencana kegiatan atasan, ya teman-teman pilih. Umpamanya rencana kegiatan atasan itu menurunkan AKB, angka kematian balita umpamanya ya, angka kematian. Maka carilah rencana kegiatan yang berdasarkan di sini untuk menurunkan AKB itu. Yang mana? Umpamanya melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu, atau mungkin melakukan pelayanan kesehatan anak. Di sini ya. Jadi rencana kegiatan inilah, kemudian berdasarkan butir kegiatan inilah nantinya yang memicu terjadinya penurunan AKB. Jadi apapun redaksi uraian tugas yang ada di pimpinan di sini, nanti teman-teman tinggal matchingkan dengan di sub unsur yang ada di Permenpannya masing-masing. Seperti itu caranya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mau bertanya, Bang Radi? Ya. Di format SKP terbaru ini kan ada rencana kinerja atasan, Bang Radi. Itu kalau atasan saja belum membuat, bagaimana kita di bawah untuk kan harus sinkron kan antara atasan dan bawahan. Atau kita buat sendiri dulu untuk rencana kinerja kita, nanti baru kita matchingkan dengan yang kinerja atasan itu, Bang Radi. Ya, buat aja sendiri dulu. Seharusnya atasan itu yang harus dibina, diketek telinganya. Kalau belum buat. Sama di sini rata-rata atasan belum bikin karena dia juga bingung apa yang saya mau kerjakan, padahal sebetulnya rencana kegiatan atasan itu jauh lebih mudah daripada yang ada di bawahnya itu. Cukup mengambil dari Permenpan berapa ya? Permenpan 50 rasanya tentang butir-butir kegiatan. Di situ banyak kok dia teman-teman sih nggak pernah nyusun renstra ya. Kalau saya sering nyusun renstra. Jadi untuk rencana kegiatan atasan itu sebetulnya lebih mudah, bisa mengambil dari Permenpan 90 kalau nggak salah ya, kalau bukan 50 ya. Itu banyak rencana kegiatan atasan yang bisa dimasukkan di sini. Jadi nggak perlu pakai mikir sebetulnya. Sama dengan di sini. Waktu saya pertama kali pelajari sini, kayaknya kita terkuras kepalanya untuk memikirkan rencana kegiatan. Karena rencana kegiatan ini ternyata berbeda dengan butir kegiatan seperti yang ada di SKP. Kalau di SKP sebelumnya kan ini yang menjadi rencana kegiatan kita. Sekarang di Permenpan yang baru ini hanya betul-betul berdiri sendiri, hanya sekedar sebagai butir kegiatan, bukan dianggap sebagai rencana kegiatan. Yang jadi persoalan adalah butir kegiatan ini harus matching dengan rencana kegiatan kita. Nah, akhirnya saya mengambil inisiatif bahwa yang bisa matching antara butir kegiatan dengan rencana kegiatan adalah ya tadi sub unsurnya yang ada di sini. Jadi seperti itulah. Nah, kalau umpamanya ternyata atasan kita belum buat, ya udah buat aja sendiri dulu. Karang bebas aja dulu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Jadi eksekusinya ini saya ambil contohnya dari, saya dapat kiriman dari salah satu anggota grup. Ternyata ini saya perhatikan ini dari Kanrek berapa nih, Kanrek 4 BKN Makassar contohnya. Cuma saya ambil tidak semuanya formnya, saya ambil yang bisa kita gunakan ya, yang itu bisa teman-teman gunakan di jabatan fungsional. Jadi ini rencana 1-2 ini nggak digunakan ya, jadi cukup yang ada di sini 1, 2, 3, 4 ini kinerja sama integrasi ya. Tapi nantinya saya usahakan di sini nanti serba otomatis, sudah serba otomatis di sini. Teman-teman nanti sama dengan SKP berikutnya, hanya cukup mengerjain bulanannya, nanti yang lain otomatis terisi. Cuman saya belum dapat rumusan bagaimana cara bisa ini supaya kualitasnya bisa otomatis, kuantitasnya bisa otomatis, waktunya bisa otomatis. Kalau ini mah sudah masuk dalam rancangan ya, cuma yang ini tinggal ininya ya. Karena teman-teman pasti ingin bahasanya berbeda. Kalau bahasanya sama seperti ini semua nggak ada masalah ya. Siapa tahu teman-teman ingin melakukan custom, bahasanya lebih custom lagi, tidak seperti ini ya. Saya juga memikirkan bagaimana nanti suatu saat teman-teman bisa mengcustom bahasanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian ini ya, di bagian ini nilai sasaran kinerja pegawai. Nah,
sama dengan SKP sebelumnya. Di sini ada target ya. Tadi targetnya 85%. Kemudian ternyata realisasinya cuma 64 sih, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, kalau nilainya realisasinya 64 seperti yang ada di aplikasi sebelumnya tadi, karena kurangnya pasien ya, atau teman-teman tidak bekerja secara maksimal, nah itu hasilnya di sini ya. Nilai capaian indikatornya itu 75%. Dieksekusi lah dia bahasanya kurang dalam kategori tingkat 3. Nah, di sini nanti akhirnya kategorinya cukup, nilainya 80, di sini nilai tertimbangnya 80. Seperti itu ya. 80 itu nilainya kurang lah ya, bukan baik. Nah, di sini ada kategori penilaian. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini 80 itu cukup, baiknya itu 100, sangat baiknya itu 120 ya. Kurang itu 25. Oke. Jadi nantinya saya akan buat secara otomatis di sini nanti ketika teman-teman secara bulanan tidak menyampai 85%, otomatis nanti di sini akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada di sini ya. Seperti dengan aplikasi sebelumnya. Saya akan buat seperti itu juga, cuma saya belum belum buat perkembangan aplikasinya karena kemarin sih terlalu banyak kegiatan juga ya. Jadi saya tidak bisa merampungkan aplikasinya. Ini hanya sekedar contoh aja. Kalau teman-teman, jadi yang saya kasihkan ini form bantu agar teman-teman bisa sedikit terbantu apa sih yang saya harus kerjakan dulu. Jadi teman-teman harus mengerjakan ini dulu, ini, kemudian ini. Nah, jadi teman-teman tinggal memperhatikan yang ada di sini, otomatis nanti akan paham ya. Kemudian di sini, tadi di sini ambilnya 85% itu, ini udah otomatis ya di sini di bagian rencana sini ya. Ketika teman-teman ngetikkan di sini 85%, otomatis di sini juga 85%. Cuma nanti ini realisasinya tidak ada rumusnya ya. Sekadar contoh aja 64% capaiannya seperti yang saya contohkan tadi di SKP sebelumnya ya. Di sini ada 2 kegiatan. Nah, di sini seumpamanya kegiatannya yang tercapai cuma 1 ya. Nah, di sini nanti untuk kategori kuantitasnya itu nilainya sangat kurang ya. Nah, seperti itu. Kalau umpamanya sanggup mengerjakan dua-duanya, akhirnya nanti sebutannya 100% ya. Seperti itu caranya ya. Kemudian untuk di perilaku, nah untuk nilai perilaku ini itu nilainya yang ngasih dari atasan ya. Ini yang ngasih dari atasan, berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Di sini nilainya itu harus minimal, atasan ya harus ngasih minimal itu 90 ya. Minimal di 90 karena di sini ya. Ini ya. Jadi ini 100 ya. Nah, atasannya itu minimal harus ngasih nilai sebesar ini ya. Nah, karena pengkategoriannya di sini 90 lah maksimalnya. Contohnya ada di sini ya. Contohnya ini, minimal 90. Dia kalau umpamanya 89 itu masih kategori cukup ya. Jadi minimal itu 90. Dia kalau ngasih 95 juga nggak ada masalah ya. Nah, di sini ngasih 100 juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah 101 umpamanya, nah dia masih masih kategori baik ya. Oke, dia kalau umpamanya ngasih 120 baru masuk kategori sangat baik. Nah, ini kenapa nggak otomatis nih? Seharusnya eksekusi sangat baik. 121 ya. Sorry. 121. Nah, kalau dia masuk kategori 121 itu baru kategori sangat baik ya. Oke. Jadi ini sudah apa sih ini? Ntar ya, ada yang coba masuk, katanya nggak bisa masuk. Mana ya? Apa kelasnya sudah penuh ya? Nggak ada nih tombolnya. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai SKP barunya ya, produk barunya. Yang untuk bidan, mana ini suaranya? Bang. Ya.
Ini tadi kan yang ada materi tentang unsur kegiatan toh? Ya. Bisa nggak itu kalau kita sinkronkan dengan yang di rumah tentang unsur kegiatannya? Kan kita bidan. Di situ kan ada pelayanan kesehatan ibu. Ya. Dulu. Pelayanan kesehatan ibu. Ya ini. Untuk penempatan rumah sakit. Nah di situ kan ada, boleh munculkan kembali tadi yang ini. Tambahan itu bang. Ini apa namanya? Oke. Itu uraian kegiatannya kan cuma beberapa yang bisa dilakukan di rumah sakit, nggak semua kalau nggak semuanya. Di D3. Iya betul. Misalnya kita nggak ambil semua itu kegiatan, jadi jumlah kegiatan nanti itu kita mau tulis 1, 2 berapa, atau semua yang ada di SKP di Permenpan yang kita mau kasih masuk nih jumlahnya. Oke. Jadi jumlahnya itu sesuai dengan jumlah yang kita kerjakan ya. Umpamanya ini 1, 2, 3, kemudian ini 4. Jadi berapa jumlah butir kegiatan yang kita pilih, itulah yang jumlah yang kita tuliskan di mana tadi itu? Di sini ya. Iya. Nah, di sini ya, di sini. Itulah yang kita tuliskan di sini. Iya, Bang. Berapa jumlah kita pilih dari sub kegiatan tadi itu, itulah yang kita tuliskan di sini. Oh iya. Terus Bang, ini di rencana kerja yang di kolom kedua itu, di kolom kedua kinerja atasan langsung. Ya. Itu mau isi apa itu Bang? Yang mana? Ini ya? Iya. Yang tadi yang kinerja atasan. Ya. Kinerja atasan itu diambil dari rencana kerja atasan. Jadi lihat punya atasannya, rencana kerja atasannya ya. Jadi sesuaikan rencana kegiatan atasannya. Jadi tidak semua rencana kegiatan atasan itu kita ambil. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita mau kerja. Jadi umpamanya melakukan pelayanan kesehatan ibu. Carilah rencana kegiatan atasan yang bisa matching dengan pelayanan kesehatan ibu. Paham gak maksudnya? Paham ya? Paham lah. Paham. Jadi kita membuat, umpamanya kita melakukan pelayanan kesehatan ibu dengan butir-butir kegiatan seperti ini. Carilah kegiatan pelayanan kesehatan, carilah butir kegiatan punya atasan kita yang bisa masuk di rencana kegiatan pelayanan kesehatan ibu. Umpamanya atasan punya rencana kegiatan menurunkan AKB, berarti nggak masuk tuh di kegiatan pelayanan kesehatan ibu karena AKB nggak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan ibu ya. Kecuali kalau memang itu ada hubungannya ya, ada di unsur butir kegiatan kita ada. Kemudian atasan ingin memberantas stunting, tumbuh kembang yang tidak imbang, stunting. Apakah bisa masuk di pelayanan kesehatan ibu atau tidak? Nah itu seperti itu caranya ya. Jadi tidak semua kegiatan pelayanan atasan itu kita ambil. Jadi ambil yang kita bisa kerjakan dan tempatkan yang bisa ditempatkan ya di sini. Pilih-pilih. Iya, Bang. Kan contohnya saya ini di rumah sakit. Di rumah sakit. Mau ambil ini yang mana? Kepala ruangan atau? Kasihnya jangan kepala ruangan, bukan ya. Kasih kepala seksinya lah. Kalau kepala seksi juga bukan dari satu ini dari seksi bidan. Kenapa? Ya nggak apa-apa, biar dia bukan bidan karena dia atasan kita. Kepala ruangan itu bukan atasan ya, itu dia hanya sekedar koordinator, tugas tambahan, dia rekan kerja kita. Dia hanya membantu mengkoordinir. Jangan jadi kepala ruangan, jangan dijadikan atasan ya, salah itu. Mindsetnya dirubah. Itu sama dengan kita itu. Hanya dia dikasih tugas tambahan untuk mengkoordinir. Oke Bang, baik. Jadi butir-butir kegiatan Bang sudah tidak terinput lagi di dalam SKP. Yang baru. Iya. Ya, yang baru
untuk sementara buat sendiri dulu. Saya kasih formnya. Nanti kedepannya nanti saya rencanakan ini jadi satu aplikasi. Cuma untuk sekarang mungkin dalam waktu yang lama ya. Jadi saya kasih form yang baru dulu, saya ajarkan tekniknya, bagaimana membuatnya. Ya nanti untuk selanjutnya akan saya kasih kabar ketika ini sudah selesai ya. Oke Bang, lanjut. Oke, jadi untuk sementara nanti ini kasih sendiri nilai ya. Ini kalau ini kan udah otomatis dari sini, dari rencana kinerja. Izin bertanya Bang. Ya lanjut. Ya, untuk menentukan persen target itu dari mana ya? Kita sendiri yang melakukan harga perkiraan. Persennya itu dihitung dari apa, dari mana gitu? Nggak ada acuan. Jadi gitu. Ya, jadi kita melihat kondisi di lapangan. Kita sanggup nggak ngerjain ini apa tidak, berapa persen. Kalau kita berada di kondisi banyak pasien, berarti mungkin 100% atau 90% kita bisa kerjakan. Seperti itu. Jadi itu perkiraan persenan dari total layanan kegiatan itu dalam kurun waktu 1 tahun. Oh, yang ditentukan gitu ya? Iya, betul. 1 tahun atau 6 bulan, betul. Terus izin Bang nanya lagi. Ini di target kan saya lihat waktunya beda-beda. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Itu bukan seperti yang SKP sebelumnya ya? Sama sebetulnya, ini hanya sekedar sampel aja. Sama, waktunya 6 bulan semua pasti. Untuk ya. Jadi sebenarnya semua sama semester ya nanti? Iya, 1 semester. Ini hanya sekedar sampel aja sebetulnya. Ini masih sampel. Oke, baik Bang, makasih. Oke, kemudian perilaku tadi saya sudah jelaskan, kemudian kinerja. Kalau kinerja ini otomatis ya. Nah, kalau teman-teman ingin cari tahu, nah kinerja ini ya, ini diambil dari nilai sasaran kinerja pegawai tadi ya, sebesar 70%. Kemudian perilaku itu diambil dari perilaku sini ya. Ini maksudnya ya, perilaku sini. Ini ngambilnya dari sini. Ya tadi, nah ini tadi yang saya katakan tadi. Oke, lanjut. Ini slide-nya lagi ini nggak kelihatan. Yang lain ngalamin nggak? Nggak kelihatan slide-nya. Yang lainnya? Kelihatan Kak. Nah, yang lainnya kan aman. Nah, aman. Ayo. Ayo, salah siapa ya? Gangguan jaringan kali. Saya coba share ulang ya. Aduh. Oke, gimana? Udah kelihatan full screen? Belum? Ini saya sudah share ulang. Oke Kak. Oke ya. Oke, saya percepat ya, kita nggak lama lagi nih waktu sholat asar di tempat saya. Saya percepat. Mana? Oke. Nah, ini tadi ya, untuk nilainya tadi itu 90-an ke atas ya, 95 ke atas ya, untuk ngasihkan angka di sini. Ya, jadi ini tadi berasal dari NSP ya. NSP itu ini ya. NSP sebesar 70% diambil dari situ. Kemudian di perilaku ini ya, perilaku kerja berasal dari sheet perilaku ya. Ini sheet perilakunya di sini. Kemudian NSP-nya tadi sini ya. Ini total akhir di bawah sini ya, ngambilnya dari sini. Nah, yang untuk kinerjanya. Jadi ini udah otomatis ya. Nah, nanti di sini langsung mengeksekusi, Jadi yang ini dari harga 95 ini diambil 70%, kemudian dari 103 ini yang diambil 30%-nya.
nanti jatuhnya di sini harganya 97. Jadi dengan harga 97 ini masuk dalam kategori baik ya, seperti itu. Kemudian di integrasi, nah di sini integrasi karena ada penilaian yang dilakukan oleh yang kepengennya BKN ya. Nah, di sini itu untuk periode penilaian nilai yang ada di sini itu nilai dari Januari sampai ke Juni ya. Januari sampai ke Juni, teman-teman tinggal masukkan sesuai dengan dari periode Januari ke Juni ya, tinggal entrikan masuk di sini. Kemudian nanti di sini kalau bagian yang sini ini otomatis ya ngambilnya dari sini semuanya ya. Ini kalau yang bagian sininya, bagian periode Juli sampai Desember. Jadi beda ya. Jadi kalau di sini sangat beda ya. Kalau di sini rata-rata 85 masuk ke dalam kategori baik. Kalau di sini 90 masuk dalam kategori baik ya. Jadi sangat berbeda bobot penilaiannya ya. Seperti itu caranya. Jadi ini masuk kategori Januari sampai Juni. Teman-teman entrikan angka selesai di sini. Tenang aja, ini nanti penyebutannya otomatis. Kalau yang ini udah otomatis dari belakang yang ada di sini tadi ya. Nah, jadi modelnya seperti ini yang untuk integrasi ya. Nah, nanti judul bagian atasnya itu dari Januari sampai Desember karena udah mencakup 2 semester penilaiannya. Nanti untuk tahun 2020 udah nggak seperti ini modelnya ya, nggak seperti ini modelnya. Cuma ini hanya untuk sementara aja untuk teman-teman bisa pakai secara dadakan agar bisa memenuhi administrasi di kantor untuk Desember yang lalu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini mengenai aplikasinya yang SKP Permenpan 8. Jadi ini campur ya dari Permenpan 8 tahun 2021 dengan PP 30 tahun 2019 dan surat edaran berapa ya? Surat edaran Menpan, saya lupa surat edarannya. Jadi surat edarannya itu kepengennya seperti ini ya. Ini surat edaran ya. Ini juga berdasarkan surat edaran. Jadi dalam satu aplikasi ini yang saya kasihkan ke teman-teman itu ada 3 Permenpan yang sudah masuk di situ ya. Sudah ada 3 aturan yang masuk di situ. Bang, izin saja Bang. Ya, lanjut pertanyaannya apa? Ini Bang, terkait dengan angka kredit yang di SKP baru, itu kan di kolom SKP terkait kan sudah ada di ujungnya itu angka kreditnya. Kalau untuk NSKP-nya kayak apa ngitungnya itu Bang? NSKP-nya. Nah, sebenarnya terkatanya nanti di sini di realisasinya. Ya, realisasi. Ya, di sini dia. Cuman kalau di sini karena belum saya kaitkan dengan aplikasi dengan sistem, di sini masih ngeraba dulu. berapa persen. Jadi intinya gini, gabungkan. Jadi cara pemakaiannya saya buka ini dulu lagi. Oke, sorry agak lama ya. Oke, jadi cara penggunanya jadi harus di bagian pengukuran. Nah, di bagian sini ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ngelihat yang ada di sini nih, berapa yang tercapai di sini untuk kegiatan mana tadi? Di sini. Benar, salah. Di sini ya. Nah, ini untuk melakukan tindakan pengkajian. Ini totalnya berapa persen yang tercapai, apakah 90 atau 84 atau 100 lebih ya di aplikasi yang saya yang teman-teman udah punya ya, seperti ini. Di sini. Ngelihatnya di sini ya. Harus dikelompokkan di mana dia. Jadi kan ini ada beberapa kegiatan kelompok kegiatan nih. Cuma di sini kalau di sini kan nggak kelihatan. Jadi harus dipilih satu-satu. Kalau ini umpamanya ini masuk kategori pengkajian umpamanya, kemudian ini masuk kategori implementasi, berarti ini harus ditambahkan dulu kemudian dibagi berdasarkan jumlah yang di sini, kemudian itulah ya total persentasenya.
Kalau umpamanya teman-teman di sini lihat umpamanya 2 item ini masuk kategori pengkajian, rata-ratanya umpamanya 60 64, berarti di sini 62, kemudian sini rata-rata 60, berarti nanti teman-teman ngentrinya di sini 60 juga. Nah, caranya seperti itu sih, masih manual, sangat-sangat manual. Makanya saya belum bikin aplikasinya dulu karena saya punya banyak kerjaan ya. Cuma untuk solusinya seperti itu dulu ya, cara menginputnya, cara penggunaannya yang ini. Dasarnya dari mana mengambil realisasinya. Jadi ibaratnya masih ngitung-ngitung manual dulu. Ya, jadi seperti itu caranya ya, Mas ya. Berarti yang berarti yang nilai kualitas berarti Pak ya, bukan yang kuantitas. Iya. Pokoknya di bagian ya di kualitasnya. Oh, oke. Terima kasih. Rencananya sih nanti mana ya saya Bang, izin nanya lagi ya, dong. Nanya. Silakan. Lanjut pertanyaannya. Izin nanya, untuk yang kegiatan pengkajian itu kan outputnya laporan ya. Betul. Kebetulan saya kerjanya itu kan tidak bersinggungan langsung dengan pasien. Itu kalau bentuknya di Excel bisa nggak? Atau mungkin ada teman-teman yang bisa share ke bentuk contoh laporannya seperti apa? Karena satu kegiatan itu kan nilainya hanya 0,001 ya. Kok bukan di lapangan maksudnya? Di bagian mananya? Angka kredit kok bukan di... Jadi saya JFT-nya itu kan perawat, tapi di kantor kami itu untuk perawat itu nggak ada rawat inap. Oh, nggak ada rawat inap. Iya. Jadi susah untuk menentukan kegiatan-kegiatannya. Namanya di mana sih? Di mana? Di kantor kesehatan pelabuhan. Oh, KKP. Oke, agak susah memang nyari kegiatan di KKP ya. Nah, itulah Bang. Oke, ya. Untuk di KKP itu memang agak susah. Cuma untuk output contoh pelaporannya, nah ini repot ini, contoh pelaporannya nggak ada sih. Atau kalau silakan minta teman-teman contoh pelaporannya. Cuman jelas outputnya ini ya, outputnya tetap seperti ini. Cuma kalau untuk contoh laporan mungkin teman-teman bisa ngasih itu ke mbaknya. Rasanya pernah di share juga sih contoh laporannya dalam bentuk logbook namanya. Kalau yang lainnya mungkin outputnya logbook, tapi untuk pengkajian kan di situ outputnya laporan ya. Laporan ya. Oh ini ya. Jadi iya, saya yang bingung di situ karena laporan. Apakah satu pasien itu dihitung satu laporan atau bagaimana? Enggak lah, kan satu pasien bisa 2 kali pengkajian. Ayo, kan? Iya, berarti bisa, maksudnya satu kali pengkajian itu dihitung sebagai satu laporan gitu ya? Iya, betul. 1 kali pengkajian itu 1 laporan. Oh ya. Oke, baik. Karena itu nanti kalau kita mau ngajuin dupak, data dukung itu dikirim juga kah atau bagaimana? Data dukung disimpan aja. Biasanya data dukung itu digunakan pada saat UKOM. Uji kompetensi. Biasanya yang tim pemeriksanya itu yang nyari data dukung. Kalau untuk di unit pembinanya biasanya cukup di rekap bulanan sama semester sama dupak. Data dukung enggak. Kalau untuk karena kalau di KKP di kami penilaiannya langsung ke pusat. Oh, ke pusat. Ini yang bahaya nih di pusat biasanya. Biasanya kalau jadi tetap dikirim ya data dukungnya ya. Iya, nyari dia pasti itu. Kalau nggak ada pasti di cancel. Bukan di cancel sih di stop dulu sementara. Itulah. Jadi izin mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan ke untuk share contoh bentuk laporan pengkajiannya seperti apa? Karena saya belum pernah ngajuin dupak. Oh, belum pernah ngajuin. Baru April 2021 kemarin JFT-nya.
Oke. Nah, tuh temannya minta bantuan cari contoh laporan, siapa teman-teman punya, tolong di-share. Jadi apapun ilmu yang didapatkan teman-teman share aja di grup. Pasti berguna ya. Iya. Oke, makasih sebelumnya. Oke. Oke, untuk sejauh ini dari aplikasi Mempan yang baru ada pertanyaan? Nggak ada? Clear? Sama SKP yang lama? Ayo, silakan yang mau bertanya lagi. Apalagi yang baru nih, yang baru menggunakan aplikasi SKP. Nah, jadi rencananya itu saya nanti dia. Nah, ini rencananya ini ya, seperti nanti nih modelnya kurang lebih. Nah, di sini ada apa namanya SKP model baru, sini ya. Sini juga. Kemudian ada bulanannya seperti ini juga nanti dari hasil bulanannya inilah kemudian masuk ke NSKP ya di sini ya. Bersinggungan dengan realisasinya. Cuman belum ya. Yang jelas modelnya nanti seperti ini, ada bulanannya, ada rekap semesternya, ada sepertinya. Mungkin kalau rencana kinerja seperti ini tadi, mungkin ini posisinya nanti tergantikan oleh di sini ya. Di sini ini tergantikan posisinya oleh ini. Ini juga kemudian mungkin untuk database mungkin hampir sama. Kemudian ini tanggal nasionalnya ada, surat pernyataannya ini pasti ada. Ini saya nggak tahu nanti ini saya mungkin akan seperti ini atau mungkin ada perubahan custom ya, ada perubahan. Yang jelas nanti modelnya hampir kurang lebih seperti ini sih, nanti juga ada beberapa penambahan ya seperti ini. Mungkin yang apa namanya ini nggak dipakai lagi, seperti ini nggak dipakai lagi, saya akan delete. Ini integrasi ini sebenarnya ini integrasi ini yang baku ini berdasarkan permempannya juga ini sebenarnya ini mungkin tetap ya seperti ini modelnya, cuman nanti akan percantik lagi. Ini masih tetap ya ada ya, mungkin kurang lebih seperti itu yang akan nanti modelnya ya, kurang lebih seperti ini model aplikasinya. Cuman ini saya belum bisa share karena ini belum apa namanya belum lengkap ya, belum rampung, masih ada beberapa rumus yang belum saya dapat jalan keluarnya. Oke, ada lagi. Nah, ini kasihannya baru mau masuk. Berarti mau bertanya? Ya. Mau bertanya, Kakak? Ya, lanjut. Bang, Ya, untuk saat ini kita pakai aplikasi yang mana ya supaya kita tidak bingung, yang khusus privat ini, khusus yang perawat dan sebagainya? Oke. Oh, ini pasti pengguna baru. Oke, kalau apa namanya? Kalau di kantornya belum dimintain apa namanya? Belum dimintain yang model baru ya pakai yang ini dulu, yang apa namanya? Yang masih lama ya, yang model seperti ini, yang lama. Yang cukup sampai di sini. Ya. Nanti kalau umpamanya dimintain yang model baru, berarti teman-teman mau nggak mau harus apa namanya kerja 2 kali menyusun ini ya. Kalau ini kan hitungannya masih semi manual ya, semi manual. Saya semi manual karena ada sebagian sudah terumus, ada enggak. Nah, tinggal teman-teman mempelajari polanya di sini kalau yang ingin menggunakan ini ya. Tapi kalau pimpinannya di tempat kerjanya masih apa namanya tidak menggunakan ini ya baguslah. Beruntung berarti ya masih menggunakan versi yang lama seperti ini ya. Masih menggunakan versi seperti ini ya. Masih menggunakan ini, nggak apa-apa, pakai aja dulu yang ini seperti ini modelnya kalau memang di tempat kerjanya belum meminta yang versi baru, versi Menpan 8. Jadi apa yang saya bagikan ini kepada teman-teman ini itu karena ada beberapa teman-teman yang memang di tempat kerjanya udah dimintain ini, cuman bingung harus mulainya dari mana. Nah, tadi saya sudah terangkan itu mulainya itu dari sini rencananya, kemudian SKP terkait, kemudian ada namanya nilai sasaran kinerja pegawai, ada perilaku seperti ini ya. Jadi semua inilah nanti yang akan disetorkan, dikumpulkan ya.
Jadi lembar penilaiannya, lembar SKP-nya itu cukup banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya yang harus dikumpulkan. Nah, cuman kalau nggak diminta ini nggak usah. Ya. Oke, berarti yang Ayo, kenapa ya, lanjut tamatnya. Berarti mau bertanya, Bang? Ya. Yang dikatakan atasan ini berarti kepala seksi, Bang ya? Ya, kepala seksi. Atau pimpinan? Kepala seksinya. Atau direktur atau kepala pusat? Jangan ketinggian kalau direktur, kepala seksinya kalau untuk di rumah sakit, kalau di puskesmas itu kepala puskesmasnya ya. Oh Bang, jadi kalau di rumah sakit kepala seksi yang di rumah sakit? Ya betul. Kalau belum buat ya karang bebas aja dulu. Kemudian Bang udah disuruh tuh bikin SKP permintaan terbaru, tapi kan sementara atasan sendiri belum bikin. Nah itu. Jadi bagaimana mau ambil sasaran kinerja atasan? Ya itu. Kalau saya balikin, bikin dulu Bu, baru saya bisa bikin. Kalau ibu nggak bisa bikin, saya nggak juga bisa bikin. Ya bagaimana mau balas Bang kalau atasan kita juga belum tahu DP format bagaimana? Ya makanya biar mau nggak capek-capek bikin ya udah kasihkan aja, kasih tahu Pak Bu, kan ibu belum bikin, jadi saya nggak bisa bikin juga. Oke, siap Bang. Tapi itu jangan digitukan ya pimpinannya, nanti kena tabok. Nanti bilang aja karena dia ngajarin. Asah. dia. Kak, izin kemarin itu menyampaikan aja Kak pengalaman. Ya. Kemarin itu bikin SKP terbaru itu memang atasan langsung belum ada bikin, cuman mereka di rumah sakit ada tupoksinya, jadi kami dikasih kayak rincian tupoksinya, dari situlah kami ambil Kak. Ya betul, bisa dari situ juga. Tidak perlu nunggu lihat SKP atasan, tapi dari tupoksinya langsung Kak. Ya. Jadi, bisa dari situ. Makasih Kak. Bisa dari tupoksi, makanya saya bilang kalau yang sering-sering nyusun Renstra itu malah enak karena dari tupoksi itu bahkan di Permenpan Permenpan 90-nya itu mengenai rencana kegiatan sebuah instansi itu sudah ada kegiatan semua di situ, mulai dari program sampai penyusun program, bahkan sub programnya itu sudah ada di situ, jadi bisa ngambil dari situ. Itu kalau yang sudah biasa nyusun Renstra ya. Kalau nggak biasa nyusun Renstra ya lihat dari tupoksi atasannya. Nah, jadi ambil tupoksinya yang bisa masuk dengan rencana kegiatan kita. Nah, untuk rencana kegiatan tadi kita itu tadi teknisnya seperti itu. Yang lebih mudah itu ambil dari sub dari permenpannya ya, sub unsur kegiatan, dari butir kegiatan. Jadi jauh lebih mudah. Jadi nggak perlu pakai mikir. Dan kita tidak perlu mikir bahwa ini butir kegiatan ini masuk dalam kelompok ini. Jadi nggak perlu mikir ya, karena sudah ada sendiri. Nah, seperti ini tadi ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau di-sharing sebelum waktu asar, nggak lama lagi ini? Berarti kalau untuk target, untuk kelompok target itu target yang bisa kita capai dalam waktu 6 bulan itu atau target atasan? Target kita. Yang ingin dicapai. Target kita 6 bulan. Itu berdasarkan PP. Berarti target bawahan ya, target bawahan yang bisa dicapai gitu. Nah, itu target itu sudah baku 6 bulan ya. PP berdasarkan PP 30 tahun 2019 itu udah baku. 6 bulan. Jadi disuruh bikin SKP per 6 bulan. Jadi itulah yang jadi target waktunya ya, 6 bulan. Oh, bukan waktunya malah apanya? Tapi target kualitas. Oh, kualitas. Target kuantitas gitu. Mana tadi? Di sini di NSP-nya. Oke. Ini targetnya. Itu kualitas, kuantitas itu target yang bawaan bisa dicapai atau target atasan yang ingin dicapai atasan? Oh, target kita lah. Target kita. Jadi tadi saya sudah jelasin kalau berdasarkan dari segi kualitas ya tadi mana tadi ya? Ini. Kalau kualitas kan berbicara persentase, kalau kuantitas kan berbicara tentang jumlah. Karena kita di sini patokannya adalah kegiatan, berarti jumlah kegiatan.
Jumlah kegiatan apa yang dimaksud? Maksudnya itu adalah jumlah butir kegiatan. Jadi contoh melakukan kegiatan tindakan keperawatan ini ya jumlah butir kegiatannya itu ada berapa. Nah di sini saya contohin ya, melakukan tindakan keperawatan ternyata butir kegiatannya cuma ada 2, berarti 2 inilah yang jadi jumlah dari kuantitas tadi yang di sini ya, sini oh ya benar di sini. Berarti di sini gantikan 2 ya, di sini gantikan 2, kuantitasnya 2. Oke, kalau waktunya udah clear ya, 6 bulan semua rata. Kemudian dari segi kualitas, nah berdasarkan jadi ini ancang-ancang kita aja ya, ancang-ancang kita. Dari 2 kegiatan ini, dari 2 kegiatan tadi ini, berapa persen yang bisa kita laksanakan? Yang kira kita ya, umpamanya melakukan pengkajian dasar kepada individu, kemudian melakukan pengkajian dasar pada keluarga. Seumpamanya dari 2 kegiatan ini bisa kita lakukan sebesar 85%, ya udah tulis aja di sini 85%, 85. Ya. Jangan nulis 100 ya, terlalu tinggi 100 karena siapa tahu dengan melakukan pengkajian keperawatan keluarga ternyata kita ada kendala terjun ke lapangan. Jalanan rusak lah atau apa ya dan sebagainya macamnya. Jadi kita tulis di sini 85%. Nanti pengukurannya di sini ngelihatnya nanti di sini. Ini ya, yang keliru ya. Nah, di sini nanti ngelihatnya di sini. Dari 2 kegiatan ini berapa rata-rata kegiatannya, berapa rata-rata kualitasnya ya. Ternyata di sini ada 64, di sini ada 60. Nah, nanti ini ditambahkan, diakumulasikan, kemudian dibagi 2. Anggaplah rata-rata 62%. Realisasinya ya. Nah, ternyata di sini realisasinya di sini ya. Ternyata umpamanya 62% aja. Nah, berdasarkan hasil hitungan tadi, ternyata di sini eksekusinya capaian IKI-nya 73, kemudian kategori IKI-nya itu cuma kategori kurang dan dalam bahasa digitnya itu ternyata cuma 3 ya. Nominalnya 3. Nah, kategorinya cukup dengan nilai 80. Nah, seperti itu ya. Ini udah otomatis ya. Jadi kalau di sini berdasarkan SKP yang otomatisnya tadi, ini kita isikan manual aja ya, berdasarkan pengamatan kita yang ada di SKP yang lalu. Umpamanya di situ 100%, ya udah umpamanya taruh di sini 100% atau umpamanya 98% ya. Apa-apa. Nah, di sini nanti langsung tereksekusi sendiri. Oh, ternyata 110% hasilnya sangat baik dengan kategori angka 16. Nah, lanjut seperti ini ya, serba otomatis. Seperti itu caranya ya. Jadi ini ngelihatnya, ini realisasinya ngelihat dari sini. Pengukuran kita di sini. Ya, ini kan 74% umpamanya ya. Caranya seperti itu ya. Jadi yang saya bagikan tadi itu kan modelnya seperti ini ya. Belum satu atap ya. Ini belum satu atap dengan aplikasi perbulanannya ya. Jadi teman-teman sambil buka aplikasi yang satunya, sambil buka ini berapa persentasenya ngelihatnya, itulah yang dientrikan di sini. Paham ya? Sama juga di sini SKP terkaitnya juga. Nanti teman-teman entry manual di sini dulu ya, entry manual karena ini belum otomatis ya. Ini hanya sekadar untuk saya biar enggak capek-capek ngetik. Jadi teman-teman di sini kalau yang bidan, dokter dan sebagainya entry manual di sini dulu ya. Entry manual dulu, butir kegiatannya juga di sini juga. Copy paste lah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bang Dadi, itu kan ada 2 kinerja utama sama kinerja tambahan. Yang kinerja tambahannya sama dengan kegiatan penunjang SKP kita yang lama. Iya benar. Kinerja tambahan itu terdiri dari penunjang sama tugas tambah sorry sih, saya nggak hafal. Mana? Di sini ya. Mana ini? Ini pengembangan profesi, kemudian penunjang ya, masuk di situ ya. Sama
nantinya akan begitu modelnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi tugas tambahnya masuk di situ ranahnya ya. Oke, ada yang menerawang, masih terawang-terawang, ada yang udah paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habis ya? Cukup? Mbak Radi, satu lagi Mbak Radi. Ya. Kalau yang di Permenpan itu saya lihat ada form keterkaitan SKP dengan angka kredit. Iya benar. Yang ada dong. Ini kan contoh. Yang saya bagikan juga ada. Nah ini ini ada tulisan SKP terkait yang saya bagikan itu ya. Nah ini SKP terkait, judul sheetnya SKP terkait. Ya ini nanti di sini manual ya, teman-teman entrikan manual. Setelah di sini dientry manual, nanti di sini NSP-nya otomatis, nggak otomatis di sini NSP-nya. Yang jelas di sini ngetiknya manual dulu ya. Di sini manual. Yang jelas formatnya seperti ini ya. Untuk aplikasinya tadi sekali lagi saya belum bisa saya belum bisa kembangkan dulu, tapi yang jelas rancangannya sudah ada. Doakan supaya saya dapat semua pekerjaan saya yang lainnya selesai, tidak mengganggu saya membuat aplikasi. Jadi bisa cepat selesainya. Kalau saya banyak kegiatan yang lain sih, jadi tuntutan kerjaan di kantor juga banyak. Jadi saya agak terganggu untuk membuat aplikasinya di situ ya. Untuk mengembangkan aplikasinya itu di situ. Karena kegiatan kantor juga banyak. Iya Kak, kami tunggu. Iya. Iya, doakan biar kerjaan saya lancar yang lainnya. Jadi yang ini juga cepat selesai rampung. Oke, mungkin itu ya mengenai aplikasi lama dan yang baru. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa dicerna. Mudah-mudahan untuk yang sementara ya, aplikasi yang saya bagikan bisa sedikit memberi memberi sedikit kecerahan lah, jadi agak terbantu umpamanya. Tapi kalau itu pun belum membantu ya yang saya nggak tahu. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang saya pahami, apa yang kemudian teman-teman yang sharekan dari dari provinsi yang lain ya. Jadi terima kasih buat yang saya lupa sih nyatat namanya yang sudah share form-form kepada saya. Jadi sedikit membantu saya dalam menganalisa untuk membuat aplikasinya. Dan terima kasih juga buat teman-teman atas kehadirannya untuk hari ini, atas waktu luangnya yang diberikan ini. Ini ada berapa orang ya? Lumayan. Ya, ada 31 orang. Oke. Thank you semuanya atas perhatiannya, atas semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi saya akhiri saja. Akhirul kalam, nul kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Radi. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.